Ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sekolah kami, SMP Negeri Sobat Guru. SMP dengan nuansa umum yang melambangkan tentang kemewahan, keagungan, kesenangan. Hari ini kami di SMP Negeri Sobat Guru telah melaksanakan ujian ulangan penilaian akhir semester dengan menggunakan CBT, komputer bahasa Indonesia. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu kami masih menggunakan yang konvensional, yaitu menggunakan kertas. Tapi pada kali ini, tahun ini, kami mencoba untuk melaksanakan ulangan dengan sistem CBT. SMP Negeri 29 Buru merupakan salah satu sekolah tingkat pertama di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buru Provinsi Maluku. Sekolah ini didirikan atas bantuan hibah pemerintah Australia kepada pemerintah Indonesia dalam program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia yang diresmikan pada tahun 2013 oleh Bupati Buru Bapak Ramli Umasudi. Masa pandemi COVID-19, sekolah tetap melangsungkan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Setiap rombel dibagi menjadi 2 shift untuk tetap menjaga physical distancing selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, waktu setiap mata pelajaran dikurangi tanpa ada jeda rehat untuk istirahat. Tahun pelajaran 2020-2021, SMP Negeri 29 Buru memiliki siswa sebanyak 130 orang yang dibagi menjadi 6 rombongan belajar, tenaga pendidik sebanyak 18 guru. See
SMP Negeri 29 Buru secara administratif berada pada wilayah Desa Namlia Ilat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru. Kecamatan ini terletak di hamparan pinggir pantai memanjang dari utara ke selatan sebelah timur Pulau Buru. Desa Namlia Ilat berada paling selatan di kecamatan ini yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Buru Selatan. Wilayah ini masih tergolong dalam zona wilayah tertinggal. Untuk menjangkau daerah ini dari Namlia, ibu kota Kabupaten Buru, atau sebaliknya, transportasi yang digunakan adalah transportasi laut, meskipun sebenarnya kota Namlia dan Batabual adalah satu daratan. Ketidaklayakan jalur darat membuat masyarakat lebih memilih jalur laut untuk aktivitas mobile mereka, meskipun kadangkala ada bahaya yang mengancam. Transportasi ini kami sebut dengan nama body atau Johnson atau speed. Pada dasarnya alat transportasi ini adalah jenis longboat berbahan fiberglass dengan menggunakan mesin tempel. Musim teduh kita boleh duduk manis berjajar rapi di atas papan bodi sambil menikmati hembusan angin. Menatap jajaran pohon cengkeh dari kejauhan, laksana pilar-pilar tinggi melindungi keangkeran pegunungan. Musim ombak datang. Inilah tantangan terberat bagi masyarakat Batabual. Kecelakaan laut sudah beberapa kali terjadi. Terakhir, tahun 2018 yang menimpa rombongan haji dari Namsugi Desa Ilat. 1 orang meninggal dunia pada peristiwa tersebut. Mau tidak mau, suka tidak suka, transportasi inilah satu-satunya pilihan yang ada untuk sekarang ini, untuk menuju ke ibu kota kabupaten, ke kota Namlia. Kami telah melaksanakan ulangan pas semester ganjil ini di tahun pelajaran 2020-2021 dengan menggunakan metode CBT, yaitu Computer Based Test. Apa yang istimewa adalah bahwa sekolah kami ini masih masuk dalam zona daerah tertinggal. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kami bagaimana melaksanakan ujian ini, ulangan dengan metode ini di daerah yang semuanya dalam keterbatasan. Nah, untuk melihat bagaimana proses ini berlangsung mulai dari awal, bagaimana prosesnya sampai pelaksanaan pas ini yang berbasis CBT, ikuti saja. Tantangan terbesar di dalam melaksanakan CBT di daerah tertinggal itu adalah masalah infrastruktur. Contoh misalnya di daerah ini itu belum ada listrik, kemudian belum ada jalan yang memadai untuk bisa dilalui. Nah, inilah salah satu dari sekian banyak kendala kita dapatkan di daerah-daerah tertinggal. Perlengkapan elektronik yang dipakai dalam pelaksanaan ulangan dengan metode CBT tentunya memerlukan daya listrik untuk bisa beroperasi. Genset menjadi satu-satunya solusi dalam persoalan ini. Jaringan listrik sebenarnya sudah masuk di seluruh desa yang ada di Kecamatan Batabual. Hanya saja musim belum mampu untuk mengaliri seluruh rumah tangga selama 24 jam penuh. Listrik menyala hanya pada jam 6 sore sampai jam 12 malam. Itu pun kalau mesin satu-satunya itu normal. Jika ada gangguan, bisa berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu kita hidup dalam cahaya pelita. Hanya yang punya genset lah yang berkilau di malam hari. Jalan yang kita lalui ini adalah jalan lintas Batabual.
jalan yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Batabual. Jalan ini tidak jelek-jelek amat untuk bisa dilalui kendaraan. Persoalannya hanya pada musim hujan. Ada beberapa sungai kering yang membelah jalan ini, yang nantinya akan terisi arus air yang cukup deras untuk bisa dilalui. Hal yang sama di sepanjang jalan lintas untuk menuju ke Kota Namblea. Sehari sebelum pelaksanaan ulangan, perlengkapan ini kami bawa dari rumah kepala sekolah dari Desa Ilat, ibu kota Kecamatan Batabual, yang berjarak sejauh 5 km dari sekolah. Menyimpan barang-barang di sekolah untuk saat ini menjadi hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan. Lebih mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan PAS menggunakan metode JAM atau komputer basis tes, kita akan banyak bertanya kepada proktor di sekolah kami yang akan menjelaskan nantinya bagaimana teknis pelaksanaan. Komputer Based Test atau CBT adalah sistem pelaksanaan ujian dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Sistem CBT pertama kali diperkenalkan dalam penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK yang dilaksanakan pada tahun 2014 secara online dan terbatas di SMP Indonesia Singapura dan SMP Indonesia Kuala Lumpur. Keberhasilan di dua sekolah ini mendorong untuk meningkatkan literasi siswa terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Tahun-tahun berikutnya, sistem UNBK telah banyak diterapkan di banyak sekolah di seluruh Indonesia. Untuk sekarang ini, CBT telah dipakai dalam berbagai banyak keperluan tes atau ulangan di sekolah, mulai dari ulangan harian, penilaian tengah semester, ulangan akhir semester, dan sebagainya. CBT tidak hanya bisa dioperasikan dengan komputer saja, tapi juga bisa dilakukan di sistem operasi handphone atau tablet Android. Penggunaan Android sebagai media penampil soal kita kenal dengan istilah ulangan berbasis Android atau UBA. Pada dasarnya, ulangan ini adalah komputer based test atau CBT. Tahun 2019 dan 2020, sekolah kami mendapatkan bantuan dana afirmasi untuk pembelian tablet dan komputer PC. Hal inilah yang menjadi dasar sehingga pelaksanaan ulangan akhir semester tahun ini dapat kami laksanakan dengan sistem CBT. Oke, jadi pada hari ini kita di SMP Negeri 29 Dulu setelah melaksanakan ujian berbasis komputer dan Android, di mana aplikasi CBT yang kami gunakan adalah Candy CBT. Ya, memang ada banyak beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk pelaksanaan ujian sekolah berbasis komputer, namun saya lebih memilih Candy CBT karena menurut saya Candy CBT ini fiturnya cukup lengkap dan dia praktis, lebih gampang digunakan dan mudah dimengerti, terutama pada saat pengisian format soal pada aplikasi. Dia menggunakan format Excel sehingga waktu penginputannya mudah tanpa ada pengkodian khusus untuk butiran soal dan butiran opsi jawaban. Nah, dalam pelaksanaannya Candy CBT ini cukup baik, namun di lapangan yang terjadi mungkin karena pengaruh tablet yang mungkin dari secara firmware-nya itu belum sempurna, masih ada beberapa bugs terkait dengan software yang dimiliki masing-masing tablet. Jadi mungkin itu kendala yang saya rasa yang menyebabkan terjadinya kesalahan pada saat pelaksanaan UNBK ini. Kemudian perlengkapan atau hardware apa saja, alat-alat apa saja yang dibutuhkan
Yang pertama adalah komputer yang memiliki spesifikasi yang cukup tinggi sehingga dia pada dasarnya mampu melayani klien-klien. Yang pertama. Kemudian wifi router, kita di sini menggunakan 2 wifi router karena wifi router yang pertama kapasitasnya hanya 40 klien, jadi kita menambah yang kedua sehingga dia bisa mencukupi klien yang ada, yaitu sekitar 65 klien. Kemudian selain wifi router, yang ketiga itu menggunakan switch up. Yang berikutnya, siswa yang melaksanakan ujian ini yaitu berjumlah 130 siswa. 130 siswa ini kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama melaksanakan ujian untuk mata pelajaran yang pertama sampai kedua. Kemudian selesai itu dilanjutkan dengan sesi yang kedua melaksanakan ujian ulangan pada mata pelajaran pertama dan dilanjutkan langsung dengan mata pelajaran yang kedua. Namun apabila kedepannya ada tablet yang lebih banyak dengan jumlah siswa yang sesuai, maka kita tidak menggunakan 2 sesi atau lebih dari itu, maka kita akan melaksanakan cukup 1 sesi saja. Nah, itu lebih efisiensi dan lebih bagus. Namun ada satu persoalan yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan ini, yaitu kemampuan wifi router. Apakah wifi itu dia mempunyai kemampuan untuk melayani klien dengan cukup begitu banyak sehingga pada saat pelaksanaan ujian itu tidak terjadi hambatan, misalnya bisa terhubung kepada server akibat gangguan daripada jaringan. Ini yang sering terjadi seperti itu yang kami alami pada saat ujian pada hari pertama, yaitu tadi klien itu kadangkala sulit terhubung ke server. Yang kemudian siswa dia terkadang sudah masuk, namun di tampilan di tablet itu terbacanya belum masuk. Namun pada saat masukkan username dan password itu dia memberi keterangan bahwa sudah masuk. Nah, itu sering terjadi persoalan pada saat pelaksanaan ini. Namun hal itu bisa diatasi dengan cara mereset login peserta yang telah masuk tadi sehingga mereka bisa masuk kembali. Kita telah melaksanakan ulangan semester untuk hari yang ketiga, dan sampai hari ketiga ini tidak ada kendala di pelaksanaan ulangan semester dengan menggunakan tablet. Ini karena sebelum kita melaksanakan ulangan diawali dengan kita simulasi 1 dan simulasi 2 untuk siswa, dan kemudian simulasi guru, sehingga pelaksanaannya tidak mengalami kendala karena semua sudah bisa memahami bagaimana menggunakan ulangan dengan menggunakan tablet. Nah, sebelumnya sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa diawali dengan simulasi 1 dan simulasi 2 untuk siswa dan simulasi guru. Ini berkat dibimbing oleh 2 tenaga kita yang handal, yaitu Pak Muhammad sendiri sebagai operator sekolah, kemudian Pak Andi Mulyadi sebagai wakil kepala sekolah. Ulangan
umum ini menggunakan tab karena kita telah mendapat bantuan dari pemerintah. Di tahun 2019 kita mendapatkan bantuan tablet sebanyak 60 buah. Nah, kemudian di 2020 itu sesungguhnya kita mendapat bantuan tablet itu sebanyak 12 buah, tetapi kita dari 12 buah itu kita hanya memesan sebanyak 6 buah, sementara dana yang lain kita alihkan ke pembelian laptop. Sesungguhnya laptop kita hanya 1 buah, tetapi kita ambil sedikit dari pos-pos lain sehingga kita memperoleh laptop sebanyak 4 buah. Nah, mudah-mudahan di hari ketiga ini, kemudian sampai nanti di hari terakhir pada hari Sabtu nanti, itu pelaksanaannya dia bisa berjalan mulus, tidak ada gangguan apa-apa, sehingga tidak kendala bagi kita ke sekolah. Pas tahun ini karena diadakannya secara CBT komputer basic, lebih memudahkan kita guru dalam yang pertama dalam meriksa jawaban. Jadi kita waktunya lebih singkat, tidak memakan waktu, dan juga maksimal, maksudnya tidak tercecer. Maksudnya ada yang keliru, tapi kalau dengan sistem ini dia otomatis tidak ada yang keliru sesuai jawabannya. Untuk kendala dalam penggunaan CBT ini, mungkin karena ini awal pertama kali kita menggunakannya, jadi kita belum terlalu mahir dalam menggunakannya. Jadi masih awal dan perlu adanya kemarin simulasi terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan CBT, ada 3 alternatif koneksi yang bisa digunakan, yaitu secara online, semi-online, atau offline. Ulangan dalam tingkat sekolah, kita bisa menggunakan sistem offline tanpa menggunakan jaringan internet. Ulangan dengan Android sangat mudah dan gampang bagi saya, dan saya bisa dapat melihat hasil saya sendiri. Pemanfaatan komputer based tes sebagai media melaksanakan tes hasil belajar banyak memberikan manfaat bagi sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, menghemat anggaran, seperti tidak perlu memerlukan biaya dalam pengadaan soal tes. Ketiga, menghemat waktu dan tenaga guru, baik pada tahap persiapan sampai pada akhir ulangan, dalam hal ini memeriksa hasil ulangan siswa. Keempat, menghilangkan pekerjaan logistik seperti pendistribusian dan menyimpan bahan tes. Dan yang kelima adalah peserta tes dapat langsung mengetahui hasil tes dengan akurat.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melaju sedemikian pesat, hampir di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Teknologi telah masuk dalam berbagai bidang, pertanian, bisnis, kesehatan, industri, tak terkecuali dalam bidang pendidikan, yang turut mengalami peningkatan dalam hal kualitas, kecepatan, kepraktisan, dan kemudahan. Digitalisasi sekolah merupakan salah satu bentuk langsung dari kemajuan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Daerah-daerah maju seperti perkotaan dengan segala kemudahan akses dan sumber daya manusia yang kompeten tentu bukanlah hal yang susah untuk mengikuti perkembangan itu dengan cepat. Lantas, bagaimana dengan daerah-daerah tertinggal? Apakah kami hanya akan berdiam diri melihat perkembangan itu di daerah-daerah maju? Bukan hal yang mudah memang, karena jarak itu masih ada di antara kita. Kami mulai belajar merangkak, kamu sudah berjalan. Kami mulai berdiri, kamu sudah berlari. Kami mulai berjalan, mungkin kamu sudah terbang mengangkasa. Ketertinggalan infrastruktur akan selalu berbanding lurus dengan ketertinggalan sumber daya manusianya. Saya, Andi Mulyadin, guru garis depan SMP Negeri 29 Buru, Merdeka Belajar. Mama dari semua mama. Tugas guru bukan menjejalkan pelajaran, guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukan hal yang absolut karena murid bukan kerbau yang harus serba menurut. Kelas bukan untuk menyucikan diktat penuh angka. Pengetahuan bukan ayat-ayat penuh dogma. Ilmu jangan hanya objek hafalan, ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Agar belajar menjadi proses yang menyenangkan, agar kreativitas terus ditumbuh kembangkan.
Siswa niscaya akan haus pengetahuan, ijazah tak akan mengakhiri proses pembelajaran. Inilah pengajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan siswa. Tinggal tunggu waktu lahirnya generasi pencipta, mereka yang akan mengharumkan Indonesia dengan karya. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan.